Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbana zidna ilmana warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita umat nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Tema kita apa malam ini? Tema kita malam hari ini adalah tanda seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah cinta kepada manusia, itu manusia itu punya ciri-ciri. Nah, kira-kira kita ini ada nggak ciri-cirinya? Ciri-ciri seseorang itu dicintai oleh Allah itu nampak jelas. Insyaallah kita akan bahas dari perkataan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kenapa kita membahas tentang perkataan sahabat Nabi? Karena pertama, sahabat Nabi ini adalah manusia yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Jadi selain Nabi, sahabat Nabi itu adalah manusia yang surganya sudah jelas, sehingga perkataannya harus kita ikuti, perkataannya harus kita tauladani, perkataannya harus kita yakini. Jadi kalau ada quote, ada pernyataan, ada ungkapan dari sahabat Nabi, maka pasti perkataan itu tepat. Karena yang berkata adalah orang yang dijamin surga. Tapi kalau perkataan itu diambil dari orang-orang barat, diambil dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka belum tentu perkataan itu tepat. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'til iman illa man yuhibbu." Jadi ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah, ini kata Ibnu Mas'ud ya, sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai maupun yang tidak dicintai. Jadi dunia ini Allah cinta, Allah tidak cinta, semuanya dikasih. Itu urusan dunia. Yang cinta sama Allah dikasih jabatan, yang tidak cinta juga dikasih jabatan. Yang cinta sama Allah dikasih rumah, yang tidak cinta juga dikasih. Maka kata Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Allah memberi dunia ini pada orang yang Allah cintai ataupun yang tidak dicintai. Wa la yu'til iman illa man yuhib. Sedangkan iman hanya diberikan kepada orang yang Allah cintai. Jadi ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah adalah yang pertama, Allah penuhi hatinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman ini adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya.
Jadi ciri orang itu dicintai Allah adalah orang beriman, hatinya ada iman. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah, alhamdulillah kita sudah beriman ya. Sudah beriman. Ini ciri bahwasanya Allah cinta kepada kita. Kita menjadi seorang muslim, kita menjadi seorang yang beriman kepada Allah, ini adalah ciri Allah itu cinta kepada kita. Karena tidak semua orang diberikan iman di dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat yang 100 ya, ayat yang ke-100. Allah berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidak ada seorang pun yang beriman kecuali imannya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada seorang pun beriman kecuali imannya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ini menjadi orang yang beriman, maka itu adalah ciri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan dibuang iman ini, jangan dibuang, harus kita jaga ya. Maka kata Allah, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Kemudian yang kedua, ciri orang yang beriman itu, ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita cek doa kita. Kira-kira udah dikabulin belum? Kita doa minta apa? Itu kalau belum dikabulkan berarti kita belum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, "Ya Allah, saya minta jodoh." Tahun berganti tahun belum nikah. Berarti itu ciri belum dicintai Allah Subhanahu wa taala. Cintanya belum banyak. Allah cinta, cuma cintanya belum banyak. Saya minta rumah, saya pengen punya rumah sendiri, tapi kok udah doa kok saya belum punya rumah. Saya minta keturunan, sudah lama nikah, kemudian berdoa minta keturunan, ternyata belum juga punya keturunan. Maka ini ciri Allah Subhanahu wa taala tidak cinta. Ini salah satunya ya. Salah satunya Allah tidak. Maka Nabi dan Rasul itu doanya mustajab, ya kan? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sangat cinta. Coba, walaupun doa itu tidak langsung dikabulkan ya. Coba Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu doanya kan, "Rabbi habli minas sholihin." Ya Allah, berikanlah aku keturunan yang saleh. Tapi doa itu sejak awal nikah sampai nanti Nabi Ibrahim itu dikasih anak pada usia yang ke-80 tahun. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu nikahnya seumpamanya usia 20 tahun, seumpamanya, maka doa Nabi itu diijabah setelah 60 tahun baru diijabah. Artinya lama ya. Tapi doa itu pasti diijabah walaupun lama. Maka kita jangan suudzon dulu kepada Allah. Seperti orang yang minta jodoh tadi. Mungkin usia 50 tahun nanti jodohnya gitu kan. Atau usia 55 tahun gitu. Tapi yang jelas ketika seorang itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cirinya. Ketika orang-orang musyrik mendekati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Muhammad, apa mukjizat aslimu?" Kalau Nabi Musa bisa membelah laut, kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, maka orang musyrik ini berkata kepada Nabi Muhammad, "Tunjukkan wahai Muhammad mukjizatmu." Maka Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi
purnama. Itu bulan itu luar biasa terang. Maka Allah berdoa kepada, maka Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT untuk agar diberi izin untuk bisa membelah bulan. Maka Nabi Muhammad berdoa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun doanya, Nabi Muhammad pun dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka Nabi Muhammad SAW menunjuk rembulan itu, kemudian rembulan itu terbelah menjadi dua. Saat itu ya, saat itu. Maknanya apa? Maknanya doa Nabi Muhammad itu langsung dikabul pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang tadinya kafir tercengang. Di antara mereka ada yang beriman, langsung beriman, tapi orang-orang yang hatinya kotor, hatinya mati, tetap mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau membelah laut itu kan Nabi Musa itu hebat ya membelah laut, tapi lautnya kan dekat gitu. Ini bulan yang jauh gitu, nggak tahu berapa juta kilometer jarak kan Allah. Itu bisa dibelah oleh Nabi Muhammad SAW atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini mukjizat yang luar biasa. Dan ini perantara doanya, perantara doa Nabi Muhammad SAW agar diizinkan bisa membelah bulan. Kemudian doa para nabi itu karena sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dikabul. Contohnya seperti siapa? Doa Nabi siapa yang langsung dikabul? Nabi Zakaria. Doa minta apa Pak? Minta keturunan juga. Minta keturunan juga ya. Nabi Zakaria itu tidak memiliki anak. Langsung dikabulkan Allah Subhanahu wa taala doa. Jadi ada yang hari itu, ada yang menunggu beberapa waktu, beberapa tahun ya. Jadi maknanya apa? Maknanya doa seseorang itu kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala cepat dikabulkan. Cepat dikabulkan. Kemudian yang kedua, kalau doa kita belum dikabul maka jangan putus asa. Karena Nabi juga doanya sempat tertunda, ya kan? Seperti Nabi Ibrahim tadi. Nabi Ibrahim itu Nabi Rasulullah berdoa tapi tidak langsung dikabul hari itu. Nunggu 60 tahun baru doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas doa orang yang dicintai oleh Allah itu pasti dikabulkan. Kemudian berikutnya, ciri-ciri orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kasih sayangnya dengan cara Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dari fitnah dunia. Jadi ciri orang itu dicintai oleh Allah, Allah akan jauhkan dari fitnah dunia. Fitnah dunia itu apa? Cinta jabatan, ya kan? Apa lagi? Cinta harta, apa lagi? Cinta wanita, apa lagi? Ya macam-macam lah fitnah dunia itu. Sehingga akhirnya karena dia cinta harta, karena cinta jabatan, akhirnya berbagai macam cara dilakukan. Maka ciri orang itu tidak dicinta oleh Allah, itu dia mudah melakukan maksiat. Jadi bohong, nipu itu gampang betul. Mencuri gampang betul. Itu ciri orang-orang tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau lisan kita ini mudah berbohong, atau lisan kita ini mudah berkata kotor, mudah sumpah serapah, apalagi, maka ini ciri orang itu tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan kemaksiatan itu mudah betul, sementara taat kepada Allah sulit betul. Nah itu ciri tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana raja-raja zalim terdahulu, seperti Firaun.
Firaun itu mudah betul mengaku dirinya sebagai Tuhan. Maka ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, kata Firaun. Jadi mudah betul, sombong itu mudah betul. Kenapa? Karena diberikan kekuatan yang besar, pasukan yang kuat, diberikan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, tidak pernah sakit Firaun itu. Sehingga mudah betul untuk melakukan kezaliman. Nah, ini ciri orang itu tidak dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang yang dicinta oleh Allah itu mudah betul untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Salat enggak berat, baca Quran enggak berat, hadir di majelis ilmu tidak berat, sedekah tidak berat, nolong orang enggak berat. Itu ciri orang dicinta. Maka kata para ulama, mayuridillahu bihi khairan, barang siapa, salah satunya adalah hadir di majelis ilmu ya, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, maka salah satunya adalah dia akan Allah fahamkan dalam urusan agama. Jadi hadir di majelis ilmu itu mudah, sehingga memahami agama juga mudah. Jadi ciri Allah itu cinta adalah mudah untuk hadir di majelis ilmu, kemudian mudah dalam menyerap ilmu, menghafal mudah, menghafal Quran mudah, menghafal hadis mudah. Itu ciri Allah itu cinta. Tapi kalau kita ini belajar Al-Quran susah, itu hati-hati. Menghafal susah, ya Pak ya. Mana Faris? Menghafal susah, itu harus dirubah betul itu. Ciri Allah itu kurang cinta kepada kita. Maka kita juga butuh usaha ya. Kita juga butuh usaha. Mayuridillahu bil khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan, maka Allah cirinya adalah Allah akan fahamkan dalam urusan agama. Kemudian berikutnya, ciri orang itu dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai musibah. Padahal dia adalah orang yang saleh, selalu bersabar dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia akan senantiasa diuji oleh Allah dengan berbagai musibah. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan musibah besar. Apa musibah besarnya? Nabi Ibrahim diikat di atas kayu bakar, kemudian dinyalakan api. Nabi Ibrahim itu dibakar. Itu ujiannya ya, ujiannya. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa bersabar, sehingga karena kesabarannya maka Allah Subhanahu wa taala berikan mukjizat, yaitu Nabi Ibrahim tidak tersentuh sedikit pun oleh api yang menyala-nyala atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi diuji. Nabi Ibrahim itu nabi yang paling banyak ujiannya. Lama nggak punya anak, ya kan? Ketika dakwah dibakar, kemudian apa lagi? Setelah punya anak Ismail, itu Nabi Ismail itu kan Nabi Ibrahim itu kan di Palestina. Itu suruh hijrah ke kota Mekah, jalan kaki. Istrinya dalam kondisi menyusui. Coba bayangkan, lagi menyusui Ismail kecil, masih baru usia sehari dua hari, itu langsung Allah perintahkan hijrah pindah dari Palestina ke kota Mekah. Nabi Ibrahim jalan kaki, bukan naik pesawat, bukan naik mobil. Coba kalau bukan keimanan kepada Allah, itu nggak mungkin dilakukan. Ujiannya seperti itu kan? Ketika Nabi Ismail sudah besar, apa ujian berikutnya? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Dilakukan atau tidak? Dilakukan. Sehingga akhirnya Allah berikan pertolongan, Nabi Ismail diganti oleh malaikat dengan seekor domba besar. Jadi
Orang yang dicintai Allah SWT itu akan senantiasa diuji. Jadi jangan seuzon dulu kepada Allah ya. Jangan seuzon, wah saya ini banyak benar musibah, karena Allah murka sama saya. Enggak seperti itu. Orang yang beriman kepada Allah, ketika diberikan sesuatu musibah, maka itu sebenarnya adalah Allah itu sangat cinta kepadanya. Makanya diuji. Nah, kalau nggak beriman nggak usah diuji-uji lah. Apa ini? Orang nggak pintar kalau diuji-uji pasti nggak bisa. Kalau orang pintar itu kan diuji, dites gitu kan. Sama aja orang yang hafalan Qurannya bagus gitu kan. Diuji, jawab betul nggak, kamu ini bagus gitu kan. Berbagai macam dibolak-balik ayat itu, ditanya halaman berapa, surat apa, ayat berapa. Kan diujinya banyak betul gitu kan, karena dia benar-benar hafal gitu. Tapi kalau nggak hafal masa aja diuji gitu. Baca Quran aja masih belum lancar, masa aja diuji hafalan. Nggak mungkin. Maka orang yang beriman, kalau imannya kokoh, maka akan diuji oleh Allah SWT seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama tidak punya keturunan, sudah punya anak bayi, suruh pindah dari tempat yang subur. Palestina itu tempat subur ya, ke kota Mekah yang tandus. Kemudian setelah besar bayinya, sudah besar Ismail, diminta untuk disembelih. Allah perintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, ini ujian yang sangat luar biasa. Maka kemarin sudah kita bahas ya tentang hikmah di balik musibah. Jadi hikmah di balik musibah itu salah satunya adalah Allah itu sedang cinta kepada kita. Allah itu sedang perhatian dengan kita. Maka jangan suuzon dulu kepada Allah SWT. Allah tidak adil, jangan seperti itu. Allah tidak sayang, justru Allah itu sayang, maka diuji. Soal jelas ya. Maka ketika kita mendapatkan ujian, jangan keluh kesah. Kita harus sabar sebagaimana sabarnya para nabi dan rasul. Ada seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu diuji oleh Allah SWT dengan umatnya yang begitu jahat. Nabi Zakaria itu kan wafatnya digergaji ya. Jadi badannya itu digergaji menjadi dua di dalam kayu ya. Di dalam kayu, dimasukkan ke dalam kayu, kemudian kayunya itu dibelah, kayu bolong itu, kemudian dibelah. Dalam Quran disebutkan, kalau saja Nabi Zakaria itu berkata karena kesakitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan blacklist dari daftar kenabian. Jadi ketika Nabi Zakaria itu digergaji, nggak berkata apapun, pokoknya diam aja. Enggak merintih kesakitan. Kalau saja Nabi Zakaria merintih kesakitan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan dari daftar kenabian, bukan termasuk nabi. Ini kan ujiannya berat ya. Tapi karena imannya kuat, maka Nabi Zakaria biasa saja ditahan ya, bukan nggak sakit, tetap sakit manusia biasa. Tapi itu kan manusia biasa sakit. Tapi diam saja, nggak ada suara sedikit pun, sehingga akhirnya Nabi Zakaria termasuk Nabi dan Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan termasuk Nabi dan Rasul. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari bersabda tentang ujiannya, bila Allah mencintai suatu kaum, maka Dia akan memberikannya ujian dengan berbagai macam ujian. Jadi banyak betul ujiannya. Ini kalau Allah cinta kepada suatu kaum, ada ujiannya berupa wafat keluarganya. Ada yang ujiannya berupa kehilangan, rumah terbakar, ya kan? Kemudian apa lagi? Kendaraan hilang. Kemudian lagi tani gagal panen. Itu kan ujian itu, musibah. Modal udah keluar banyak, giliran mau dijual berasnya nggak ada, habis sama orang atau kena kerendam banjir. Nah ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau ketika dagang pasarnya terbakar. Alhamdulillah. Ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbagai macam ujian itu, baik itu berupa harta ataupun berupa keluarga.
diberikan sakit yang tidak pernah sembuh sampai wafat, itu ujian. Dan itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Karena musibah itu Allah Subhanahu wa taala akan, dengan musibah itu Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jadi bahkan kata Nabi, hatta sampai duri yang menusuk di tangan, itu kan sedikit ya, itu kan sedikit duri menusuk di tangan itu, sedikit aja, itu bisa menggugurkan dosa kalau dia bersabar, tidak sumpah serapah, tidak mengeluh. Jadi kalau dapat musibah ya cukup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah itu aja, nggak usah berkata-kata yang lain-lain. Tidak boleh berkata kalau saja saya tidak begini maka tidak akan terjadi seperti ini. Tidak boleh. Tidak boleh kalau ataupun andai saja, tidak boleh. Sudah cukup ketika mendapatkan musibah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena kalau dia berandai-andai, seandainya saya nggak berangkat pagi-pagi, saya nggak kecelakaan. Nah ini tidak boleh karena menolak takdir ya. Kesannya menolak takdir. Maka ketika ada musibah cukup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan musibah itu adalah bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba. Kemudian terakhir, bukti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba adalah Allah akan berikan keistiqomahan. Nah, itu penting. Menjadi orang beriman istiqomah sampai wafat. Rajin sholat istiqomah sampai wafat. Rajin baca Quran istiqomah sampai wafat. Sedekah, apalagi memiliki rezeki yang luas ya, maka sedekahnya terus sampai wafat. Maka kalau ada orang yang istiqomah dalam beramal, ini ciri Allah Subhanahu wa taala sedang cinta kepada. Maka Nabi, para sahabat Nabi itu gak ada yang gak istiqomah. Nabi itu wafat dalam keadaan muslim. Para sahabat Nabi wafat dalam keadaan muslim. Semuanya istiqomah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Maka keistiqomahan ini penting. Salah satu amal, istiqomah ini yang menentukan ya. Yang menentukan. Karena kata Nabi, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang kontinu walaupun amal itu sedikit. Semuanya sedekah setiap Jumat semuanya 2.000 ya. Setiap Jumat 2.000 sampai dia meninggal seperti itu. Allah mencinta betul. Walaupun sedikit ya, tapi istiqomah. Sholat duha 2 rakaat. Tapi seumur hidup dia tidak meninggalkan sholat duha. Sholat witir 1 rakaat sampai dia wafat tidak pernah meninggalkan sholat witir. Nah ini istiqomah dalam beramal. Dan amal itu yang dinilai adalah di akhirnya, bukan di awalnya. Jadi ada orang itu semuanya beriman selama 60 tahun. Kemudian habis itu dia kufur, dia murtad. Umur 61 tahun dia meninggal. Maka selama 60 tahun dia beramal itu hilang semua. Karena di penghujungnya dia kufur. Jelas ya? Ada orang itu, sahabat Nabi itu ada yang dia itu usianya 60 tahun ya. Amr bin Jamuh namanya. Itu selama 60 tahun musyrik, menyembah berhala terus. Kemudian masuk Islam ketika usia 60 itu. Ketika masuk Islam, hari itu terjadi perang Uhud. Hari ini masuk Islam, ya hari ini terjadi perang Uhud. Kemudian ikut perang membela Nabi. Kemudian di buku itu Amr bin Jamuh mati syahid.
di surga. Padahal Islamnya cuma sehari aja. Musyriknya selama 60 tahun. Maka istiqomahan ini penting ya. Maka ciri seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala berikan istiqomahan. Maka kita senantiasa berdoa kan, ihdinas siratal mustaqim. Itu doa itu sebenarnya meminta kepada Allah agar kita ini mustaqim. Mustaqim itu istiqomah. Tetap di atas jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Dengan syariat. Itu setiap hari kita doa itu kan, setiap sholat kan, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam keadaan muslim dan wafat dalam keadaan muslim. Hidup dalam melaksanakan amal saleh, wafat juga dalam keadaan melakukan amal saleh. Maka juga kita tuh seharusnya iri ya sama orang yang wafatnya lagi sujud gitu, tahu-tahu wafat. Waktu itu di mana ya, sholat subuh di Tirtayasan maksud apa? Masjid di situ itu imamnya lagi sholat subuh lagi sujud wafat. Belum lama ya, kejadian berapa bulan yang lalu. Itu lagi sholat wafat, sholat subuh itu masya Allah. Di Sukabumi, masjid di Sukabumi. Nah itu kan banyak ya orang seperti itu ya. Kalau Ustaz Moko Ginta itu mantan pendeta ya. Ustaz Moko Ginta pernah dengar dari mana? Dari Gorontalo Ustaz Moko Ginta. Ustaz Moko Ginta itu meninggalnya ketika tasyahud sholat asar. Mau salam, asyhadu an la ilaha illallah. Lagi duduk itu, langsung beliau itu meninggal. Habis sholat di CCTV-nya ada Ustaz Moko Ginta. Ustaz Ihsan Moko Ginta. Beliau itu dulunya pendeta kelas kawakan di Manado. Tapi ya namanya hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang dikehendaki. Beliau masuk Islam. Kemudian banyak orang-orang yang akhirnya masuk Islam karena lantaran beliau. Jadi beliau itu satu hari itu pasti ada yang disyahadatkan. Mungkin karena kebiasaan seperti itu ya. Jadi setiap harinya Ustaz Moko Ginta itu memimpin syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu setiap harinya itu. Entah satu, entah dua, lagi keluar kota beliau itu. Dan karena kebiasaan itu, akhirnya beliau wafatnya dalam kondisi seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita sahut akhir kemudian wafat. Ustaz Moko Ginta. Di YouTube ada itu videonya, dicari. Itu tanda Allah Subhanahu wa taala cinta. Jadi mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan istiqomah. Maka ini pentingnya. Maka ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah berikan istiqomah dalam amal. Insyaallah kita istiqomah ya. Istiqomah menjaga iman kita. Jadi, kita menjadi orang beriman ini tanda Allah cinta kepada kita. Kita sudah beriman aja ini Allah cinta. Jadi jangan disia-siakan. Karena banyak manusia yang nggak beriman kan. Di Amerika sana itu banyak orang yang nggak beriman. Ya jangan jauh-jauh. Banyak orang yang nggak beriman. Gak tahu berapa miliar penduduk dunia ini. Dan itu miliaran yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk beriman. Maka harus kita jaga iman ini. Dan seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaannya. Nah ini penting ya. Seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaannya. Ada orang itu yang wafatnya dalam keadaan mabuk, karena memang kebiasaannya dia mabuk. Ada orang itu yang mohon maaf matinya di kamar hotel ya, bersama wanita. Itu kan banyak cerita naudzubillah. Itu karena kebiasaannya berzina. Maka Allah Subhanahu wa taala wafatkan sesuai dengan kebiasaan. Ada orang itu yang wafatnya dalam keadaan judi.
lagi judi atau mati, maka sesuai dengan kebiasaan. Maka kebiasaan-kebiasaan buruk itu ya harus kita tinggalkan, karena seseorang itu wafat sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Demikian beberapa tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah Allah jadikan kita menjadi orang yang beriman. Itu adalah ciri Allah itu cinta kepada kita. Yang kedua, dikabulkannya doa. Tapi jangan tergesa-gesa ya. Terus doa sekarang belum dikabulkan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi 10 tahun ke depan. Sebagaimana Nabi Ibrahim kan 60 tahun ke depan baru dikabulkan punya anak. Jadi jangan tergesa-gesa dulu. Jangan buruk sangka dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkannya doa. Kemudian yang ketiga, dimudahkannya untuk beramal saleh. Ya, dimudahkannya untuk beramal saleh. Mau sholat gampang, mau baca Quran ringan, mau sedekah ringan. Gak hitung-hitungan harta, gak hitung-hitungan waktu, gak hitung-hitungan tenaga. Jadi gak hitung-hitungan. Maka ini ciri orang bukannya mudah betul apa beramal. Itu ciri Allah itu cinta. Jadi mudah betul. Kemudian yang terakhir, Allah berikan istiqomah dalam iman dan amal soleh. Kita ini ditentukan akhir hayatnya, bukan sekarang. Jadi jangan nilai orang sekarang ya, jangan dinilai orang itu sekarang, tapi dinilainya nanti di penghujung hayatnya. Ada orang itu ahli maksiat, jangan dicap bahwa dia ini ahli neraka. Jangan, belum tentu. Bisa jadi nanti di akhir hayatnya dia bertobat, maka dia menjadi ahli surga. Jangan mengeluh ini ahli surga ya. Sholatnya rajin, ngajinya bagus, jadi belum tentu juga. Kalau di akhir hayatnya nanti tidak istiqomah ya, maka hilang seluruh amal. Tapi mudah-mudahan sedikit dosa ini bisa kita pahami dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Terus kita jaga iman kita, terus kita mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Kita ini butuh Allah ya. Kita ini perlu Allah. Allah tidak perlu dengan kita. Maka terus berdoa. Terus berdoa. Tidak dikasih minta lagi, tidak dikasih minta lagi, tidak dikasih minta lagi. Gagal coba lagi, gitu kan ya. Jadi jangan sampai menyerah, jangan sampai putus asa. Terus minta kepada Allah. Kemudian kali kita bersama-sama kita ringankan langkah kaki kita untuk beramal saleh. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah. Baik, kita tutup dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.